Halo teman-teman, pernah gak sih kalian mengalami miskomunikasi saat kerja kelompok atau pas lagi ngobrol sama dosen? Kadang kita ngerasa udah jelas, tapi ternyata pesannya nggak nyampe. Nah, komunikasi yang baik itu kunci sukses dalam banyak hal, mulai dari kerja tim, diskusi akademik, sampai negosiasi. Di dunia perkuliahan, kita sering dihadapkan dengan situasi di mana komunikasi yang buruk bisa bikin segalanya berantakan. Misalnya, pas bagi tugas kelompok, tapi ada yang nggak paham perannya, atau pas minta perpanjangan tugas ke dosen, tapi nggak bisa meyakinkan mereka. Makanya di video ini, kita bakal ngasih lihat perbedaan antara komunikasi yang kurang efektif dan komunikasi yang baik dengan menerapkan prinsip RACH, Respect, Empathy, Audible, Clarity, dan Humble. Dengan memahami prinsip ini, kita bisa membangun komunikasi yang lebih baik, entah itu dalam tugas kelompok, presentasi, bahkan dalam negosiasi sehari-hari. Yuk simak videonya. Oke, kita harus selesaiin tugas ini hari ini. Kalian ngerti kan? Oh iya, nanti deh aku lihat materinya. Tunggu, ini kita mulai dari mana ya? Soalnya aku belum ngerti tugasnya gimana. Ya udah, gini aja, yang penting kita kerjain yang mudah dulu, nanti bakal ketemu jalannya. Ya, masa aku harus jelasin satu-satu lagi? Coba baca sendiri deh. Ini dapat kita lihat bahwa jika komunikasi yang tidak jelas dan sikap saling tidak peduli bahkan membuat tugas kelompok menjadi kacau. Anggota kelompok yang tidak fokus dan ketua kelompok yang tidak bisa menjelaskan dan mengatur dengan baik akan menghasilkan tugas kelompok yang sangat mengecewakan. Ini sih Bu, maaf Bu, tugasnya kan banyak banget. Boleh nggak kalau saya minta sedikit tambahan waktu? Kenapa kamu baru bilang sekarang? Sebenarnya saya lupa Bu kalau tugasnya sebanyak ini. Saya nggak bisa kasih perpanjangan waktu dengan alasan tersebut. Seharusnya kamu bisa mengatur waktumu dengan baik. Baik Bu, makasih ya Bu. Tanpa persiapan dan alasan yang jelas, bernegosiasi dengan dosen akan menjadi sia-sia. Dosen ingin membantu, tapi kalau kita tidak mempunyai alasan yang kuat dan kita tidak bisa memberikan solusi, tentunya hasilnya bakalan tetap mengecewakan. Oke teman-teman, tugas kita kan lumayan banyak. Gimana kalau kita bagi sesuai keahlian masing-masing? Kebetulan aku bisa bikin coding. Aku lebih suka dokumentasi dan laporan. Aku bisa kerjain itu. Aku bisa bikin presentasi dan cari referensi tambahan. Kalau ada yang butuh bantuan coding, boleh kabarin aku ya. Oke, aku bakal ngecek hasil akhirnya supaya semuanya rapi dan siap untuk penghubungan. Gimana? Semuanya pada setuju kan? Setuju. Oke, kalau ada kendala kita diskusi lagi ya. Oke. Lihat kan bedanya? Jika komunikasi yang jelas, saling menghormati, dan koordinasi yang baik, tugas kelompok bakal terselesaikan dengan baik. Semua tugas terbagi secara adil dan sesuai dengan keahlian masing-masing. Permisi Bu, saya ingin membahas mengenai kemungkinan perpanjangan deadline tugas. Saya ingin melakukan revisi terhadap laporan saya supaya hasilnya lebih akurat. Saya butuh waktu sekitar 2 hari lagi Bu. Apa alasan kamu meminta acara dasar? Kebetulan saya menemukan referensi yang lebih relevan, jadi saya ingin membuat laporan saya menjadi lebih akurat. Kebetulan saya sudah menyelesaikan tugasnya 80% Bu, jadi saya hanya butuh waktu sedikit lagi untuk menyempurnakan hasilnya. Oke, karena progresmu sudah baik dan alasan masuk akal, saya akan memberikan perpanjangan waktu 2 hari. Tetapi kamu harus langsung segera mengumpulkannya ya. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Ya. Jika kita datang dengan persiapan, alasan yang jelas dan solusi yang masuk akal, bernegosiasi dengan dosen bakalan berhasil. Dosen akan membantu dan tugas yang kita buat akan terselesaikan dengan baik. Nah, teman-teman, kita udah lihat gimana komunikasi yang buruk bisa bikin kerjaan makin sulit dan gimana komunikasi yang baik dengan RACH bisa bikin semuanya lebih lancar. Dengan menghormati orang lain, berempati, berbicara dengan jelas, memastikan informasi tersampaikan dengan baik, dan terbuka terhadap masukan, kita bisa jadi komunikator yang lebih efektif. Komunikasi yang baik itu bukan cuma tentang menyampaikan pesan, tapi juga memastikan bahwa lawan bicara kita memahami dengan jelas apa yang kita maksud. Ini bisa berguna dalam banyak situasi, baik dalam diskusi kelompok, menyampaikan pendapat di kelas, atau bahkan saat negosiasi dengan dosen atau atasan di dunia kerja nanti. Jadi, yuk mulai terapkan prinsip RACH dalam keseharian kita. Dengan komunikasi yang lebih baik, kita bisa bekerja sama lebih efisien, menghindari konflik yang nggak perlu, dan mencapai hasil yang lebih optimal.
Sekian untuk videonya, semoga bermanfaat dan terima kasih.